harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejatena semua, pantas saja 2 periode kita nggak maju-maju. Nyaris 10 tahun, tahun ke-9 kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia belum bisa dikatakan maju. Apalagi kalau pembandingnya Pak SBY. Ya, pembangunan jalan nasional saja luar biasa, jomblangnya jauh lebih banyak Pak SBY. Nah, kemudian kita kan harus bertanya, kita harus menganalisa apa ini sebabnya ya. Ya, tentu kita sudah tahu dari berbagai pengamat, para tokoh yang sudah bicara gitu ya, bahwa Indonesia hari ini menjadi seperti ini karena A, B, C, D, E. Begitu kan? Banyak sekali narasi yang disampaikan. Tapi ternyata ini disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau kita bertanya-tanya kenapa 2 periode ini belum maju-maju Indonesia, dijawab oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya. Nah, ini yang mau kita bahas. Jokowi titik 2. Kalau benar pilih pemimpin, Indonesia bisa jadi negara maju. Rupanya ini jawabannya. Jadi kenapa 2 periode ini nyaris 10 tahun Indonesia belum maju-maju? Barangkali karena kita salah pilih pemimpin. Jadinya nggak maju. Karena Pak Jokowi bilang, kalau benar pilih pemimpin, Indonesia bisa jadi negara maju. Oke, kita simak saja berita detailnya ya dari berita1.com. Presiden Joko Widodo, Jokowi mengungkapkan pemimpin Indonesia selama periode 2024, 2029, 2034. Kenapa cuman ini aja ya? Kenapa nggak diterusin? 2039, 2044. Ini akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat melompat menjadi negara maju. Jika Indonesia salah pilih pemimpin, menurutnya Indonesia beresiko untuk tetap berada dalam kategori negara berkembang. Dan sekarang masih dalam kategori negara berkembang. 10 tahun, nyaris 10 tahun Pak Jokowi tidak berhasil menaikkan. Ini interpretasi saya, ini interpretasi publik terhadap pernyataan Pak Jokowi sendiri. Jika Indonesia salah memilih pemimpin, menurutnya Indonesia beresiko untuk tetap berada dalam kategori negara berkembang. Artinya apa? Artinya memang negara kita masih negara berkembang. Sejak 10 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun ketika Pak Jokowi belum menjadi presiden dan sekarang hampir selesai, tidak ada yang berkembang, tidak ada yang maju, masih di tahapan berkembang. Jadi ingat sahabat EJTNA semua ya, ini peringatan dari Pak Jokowi, hati-hati 2024, jangan salah milih presiden. Kalau salah kita kejadian seperti 2 periode ini, gak maju-maju. Nah, ini interpretasi dari pernyataan Pak Jokowi sendiri. Sering saya sampaikan, pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat jadi negara maju. Ungkap Jokowi dalam pembukaan groundbreaking pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material. Hailiang. Apa ini, nama istilah Cina atau apa nih? Saya baru dengar nih. Hailiang di Gresik, Jawa Timur, Selasa kemarin, baru hangat kemarin. Nah, ini pernyataan langsung. Negara ini akan melompat. Jadi selama ini negara Indonesia stagnan, bertahan di situ-situ saja. Kalau kalau tidak dikatakan mundur, minimal bertahan. Padahal harusnya kalau benar pilih pemimpin, harusnya Indonesia melompat jadi negara maju. Jadi interpretasinya adalah kalau kemarin kita nggak memilih Pak Jokowi,
kita memilih calon yang lain kemarin, dan itu yang terpilih, maka Indonesia hari ini sudah melompat menjadi negara maju. Kan kurang lebih begitu interpretasinya ya. Oke, wah ini sudah banyak yang masuk ini. Ternyata wajah pengutang. Indonesia tercabik-cabik, hukum ekonomi, degradasi bangsa. Ya itu dia ya. Jangan sebar fitnah. Waduh, siapa yang sebar fitnah ya? Oh. Cuman kemasukan 2 gol Argentina katanya sudah. Oke, kita lanjutkan. Jokowi mengungkapkan peluang negara Indonesia melompat menjadi negara maju bisa didapat dengan membangun ekosistem kendaraan listrik. Saat ini pemerintah juga telah membangun sejumlah smelter bahan baku di berbagai daerah dan akan segera mengintegrasikan smelter tersebut untuk membangun ekosistem produksi baterai litium untuk kendaraan listrik. Makanya didorong luar biasa ya. Dan kita ingatkan, dahulukan transportasi publik, bukan transportasi individu. Kenapa? Biar setara. Biar yang merasakannya adanya keadilan untuk rakyat. Bukan keadilan untuk sebelah sono saja, bukan keadilan namanya itu. Ya. Bukan bijaksana saja, tapi juga harus bijak sini. Kan begitu. Sekarang didorong-dorong kendaraan listrik justru ke kendaraan pribadi. Lah siapa yang mau beli? Orang kaya doang yang beli. Contohlah Pak Anies harusnya. Transportasi publik yang menggunakan kendaraan listrik. Setelah semuanya, seluruh Indonesia, kan, angkot, bis, Gojek, dan segala macam, itu diganti dengan kendaraan listrik semua, baru masuk ke kendaraan pribadi. Kan itu yang dimaksud Pak Anies kemarin. Apabila Indonesia mampu menjadi penyuplai baterai kendaraan listrik, Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju dalam waktu kurun 10 hingga 15 tahun ke depan. Ya belum tentu juga siapa nanti yang menikmati. Kalau orang itu juga, kan konon katanya yang punya bisnis-bisnis di bidang ini kan banyak lah. Ada berapa? Ada tempo hari pernah kita bahas 6 apa 7 lah. Tapi diantaranya ada Pak Muldoko, ada Pak LBP. Lah gimana? Mau memajukan rakyat atau mau memajukan segelintir orang ini? Namun pemimpin Indonesia berikutnya juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan tersebut. Pasti. Tidak ada kerjasama tanpa kepemimpinan yang baik. Jokowi menyebut jika Indonesia keliru dalam memilih pemimpin di periode selanjutnya, Indonesia beresiko akan tetap menyandang status sebagai negara berkembang. Ini jelas sekali. Pernyataan ini menyatakan bahwa ya saya sudah memimpin 2 periode, ya saya tetap mempertahankan Indonesia menjadi negara berkembang, bukan negara maju. Kan begitu. Ini logika sederhana saja. Jokowi mencontoh beberapa negara di Amerika Selatan yang terperangkap sebagai negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Seperti negara di Amerika Latin 60-70-an sudah jadi negara berkembang, tapi sekarang masih juga jadi negara berkembang. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin negara kita jadi negara maju. Ya, betul sekali Pak Jokowi. Saya kira itu clear ya, sama ya. Dan tentu caranya adalah jangan salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sudah berhasil mensejahterakan warganya. Siapa itu? Anies Baswedan. Kalau Indonesia ingin menjadi seperti Jakarta di saatnya era Anies Baswedan, bukan era sekarang ya. Era sekarang polusi tinggi lagi, katanya kacau jalan segala macam. Ini di eranya Pak Anies, maka pilihlah Anies Baswedan. Kalau Anda ingin Indonesia seperti Jawa Tengah hari ini, ketika dipimpin oleh Ganjar Pranowo, ya pilihlah Ganjar Pranowo. Gitu. Jadi kita tidak ingin memaksakan Anda harus pilih Anies. Enggak. Silakan saja. Anda ingin maju seperti Jakarta, pilih Anies. Anda ingin masuk kategori provinsi termiskin, pilih Ganjar. Ya. Kan begitu. Salam hormat saya buat sahabat-sahabat saya yang ada di Jawa Tengah ya. Kita terus berjuang ya. Nah, seperti bagaimana juga kita lihat dari respon-respon seperti biasa netizen yang makin pintar hari ini. Ngomong gak pakai mikir, akhirnya nyerang diri sendiri. Iya kan? Yang harusnya yang konsep itu berpikir dong, jangan sampai ini blunder ya, kemudian berbalik menyerang ke dirinya sendiri. Kalau pakai premis tersebut, pertanyaan titik 2. Kenapa sekarang Indonesia belum maju? Jawabannya, pemimpinnya nggak benar.
nggak benar tapi masih ikut cawe-cawe. Tapi sebetulnya sih ujung-ujungnya kalau mau nyalahin ya nggak apa-apa, salahin aja rakyat. Kan biasa kan rakyat bagian-bagian yang disalahin. Apa salah rakyat? Ya Anda yang pilihnya. Karena begitu. Maka kita akan terus edukasi, hati-hati memilih pemimpin seperti yang Pak Jokowi bilang. Haruslah orang yang cerdas, haruslah orang yang menunjukkan prestasi sebelumnya, sehingga kita bisa yakin program berikutnya juga akan berprestasi. Kalau yang kemarin gagal, itu indikasi kegagalan yang berikutnya. Kan sudah menjadi pola gitu. Kepemimpinan itu pola gitu. Bukan yang kemudian kemarin A sekarang bisa jadi B, tidak gitu. Kemudian di framing mendapatkan penghargaan ini itu segala macam. Orang juga ngelihat kok. Ngelihat langsung bagaimana fakta realitanya di Jawa Tengah, kan begitu. Jadi intinya kalian salah pilih pemimpin 9 tahun ini. Ini bukan pendapat saya sendirian gitu. Sama dengan para netizen lain. Tak usah kau hirau Pak, siapa yang pimpin negara ini ke depan. Itu bukan urusan Bapak seorang. Fokuslah di dekat masa akhir jabatanmu. Lihat janjimu mana yang belum tunai. Agar kau tak dikenang sebagai pemimpin yang buruk selama menjabat. Purnalah dengan damai dan tenang. Wah, luar biasa nih Pak Sidori ya. Nah, jadi selama ini bagaimana kalau disebut harus pilih pemimpin yang benar biar maju. Karena ternyata hari ini belum maju. Dah kan, berarti yang ini enggak. Gitu aja sih. Pantas Indonesia makin mundur 8 tahun ke belakang. Negara maju dari mana? UMR 2 juta, waduh ngimpi. Ya 2 juta tuh di mana Majalengka ya, yang paling kecil ya. Berarti selama ini salah loh, belum maju soalnya. Sampai sekarang negara Indonesia belum maju-maju karena salah memilih. Memilih siapa? Memilih pemimpin, kan itu konteksnya. Jadi selama ini enggak maju karena salah pilih pemimpin. Ya ada yang maju, utangnya.